Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Miranda. NPM saya 18110286. Saya dari kelas C pagi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pasar kripto dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar kripto itu sendiri. Nah, cryptocurrency adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual melalui jaringan internet yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. Nah, ada beberapa jenis cryptocurrency yang saat ini sudah banyak digunakan, seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, dan Ripple. Bitcoin menjadi uang digital yang pertama kali diluncurkan dan saat ini menjadi yang paling bernilai. Salah satu keunikannya, Bitcoin ini hanya diciptakan sampai 21 juta koin saja. Diprediksikan baru akan habis ditambang pada tahun 2140 mendatang. Adanya batas sebaran yang sudah pasti membuat Bitcoin tidak bisa dipalsukan ataupun mengalami inflasi. Bitcoin turut menjadi awal baru dari transformasi finansial. Dengan Bitcoin memungkinkan orang untuk melakukan transaksi secara global dengan perangkat komputasi, tanpa perlu adanya perantara seperti bank atau layanan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama itu ada, menurut Anda, apakah pasar kripto bermanfaat untuk mahasiswa? Nah, investasi pasar kripto ini memang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Karena kan presiden kita sendiri sudah bilang bahwa pasar kripto ini harus dimengerti, harus dipahami oleh kaum milenial. Untuk kaum milenial yang suka dengan hal-hal yang mudah dan cepat gitu, pasar kripto ini memang cocok untuk kami sebagai mahasiswa. Apalagi investasi seperti ini adalah sebuah investasi yang menantang gitu kan, kaum muda itu suka dengan tantangan. Sebagai mahasiswa, misalkan tidak bisa merasakan langsung manfaat pasar kripto itu sendiri karena kami tidak melakukan investasi di pasar kripto itu, setidaknya kami mendapatkan manfaat lain, merasakan manfaat lain, yaitu dengan bertambah luasnya wawasan kami terhadap investasi-investasi yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi jika nanti suatu hari nanti kami mempunyai modal, mempunyai uang yang ingin kami investasikan, kami sudah tahu kemana akan kami investasikan uang kami tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu, jika saya memiliki uang sebesar 1 miliar, saya memiliki 3 opsi investasi, yaitu investasi emas, investasi pasar saham, dan investasi pasar kripto. Nah, di antara 3 opsi ini, investasi apa yang akan saya pilih? Nah, yang nama investasi itu pasti semuanya menguntungkan. Investasi emas, saham, maupun pasar kripto itu pasti menguntungkan untuk semua orang. Tetapi menurut saya yang lebih menguntungkan dan yang saya pilih adalah pasar kripto. Sebenarnya pasar saham dan pasar kripto sendiri itu tidak jauh berbeda. Di mana perbedaannya itu pada aset, yaitu pasar saham itu asetnya berupa saham, sedangkan pasar kripto itu asetnya berupa koin virtual. Tetapi pasar saham ini dia rentan terhadap tekanan politik dan global. Jadi jika misalnya nih, contohnya apabila harga minyak dunia turun dan suku bunga sentral terus baik, maka ini IHSG-nya itu akan berguncang. Jadi pasar saham itu dia itu jika ada problem dalam politik dan global sendiri, dia akan berpengaruh gitu. Sementara kalau pasar kripto dia tidak terpengaruh sama sekali.
tidak terpengaruh sama sekali terhadap tekanan politik, ekonomi, maupun harga naik dan harga turun. Investasi emas itu sebagai investasi pelindung kekayaan kita, karena kita menginvestasikan seluruh uang kita dengan membeli emas atau logam mulia yang mungkin nanti pada saat harganya tinggi kita bisa untung dengan menjualnya kembali. Sementara investasi di pasar saham itu sebagai penambah kekayaan, karena selain kita mendapatkan keuntungan dari saat menjual saham, pada saat kita menjual saham saat harganya tinggi, kita juga akan mendapatkan dividen dari perusahaan itu sendiri. Sementara kalau kita investasi di pasar kripto, kita akan mendapatkan kedua-duanya gitu. Pasar kripto itu kombinasi dari investasi emas dan investasi pasar saham. Selain untuk menambah kekayaan, pasar kripto juga bisa untuk sebagai pelindung kekayaan yang kita punya. Dan yang terakhir itu, bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui melegalkan pasar kripto di Indonesia. Nah, harga Bitcoin itu pernah menembus lebih dari 266 juta per kepingnya hanya dalam waktu 4 tahun. Padahal harga awal munculnya itu sebesar Rp451 per keping. Nah, dengan melihat nilai mata uang kripto yang tinggi ini, tentu saja bikin semua orang melotot gitu kan. Banyak orang yang tertarik berinvestasi di cryptocurrency dengan harapan bisa dapat untung gede, bahkan jadi orang kaya mendadak. Investor yang terlanjur nyemplung pun masih setia dengan instrumen investasi tersebut. Sekarang Kementerian Perdagangan atau Kemendak melalui Bapepti memberi kepastian hukum mengenai nasib Bitcoin CS di tanah air lewat beberapa peraturan. Dengan kata lain itu, kita sekarang sudah bisa memperdagangkan Bitcoin CS dan emas digital secara resmi di Indonesia. Tapi transaksi jual beli tersebut harus dilakukan di bursa berjangka Indonesia. Buat yang belum tahu, bursa berjangka itu adalah tempat jual beli kontrak berjangka komoditi yang harga dan penyerahannya telah disepakati. Jadi Bitcoin dan mata uang digital lain resmi dikategorikan Bapepti sebagai komoditas. Nah, jadi menurut saya apabila pasar kripto ini dilegalkan di Indonesia, maka pasar kripto ini akan berkembang sangat baik, apalagi melihat harga per koinnya itu sangatlah tinggi, pasti akan menggiurkan setiap investor untuk melakukan investasi. Jadi pasti prospeknya akan baik ke depannya. Terima kasih. Itulah jawaban dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.